Sosok Gus Dur ya, meskipun saya banyak tidak setuju juga dengan pendapatnya, beliau ini pernah memperingatkan pemerintah ya, aparat hukum untuk menangkap Pak Rizik Syihab ini. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Tidak layak manusia ini. Negara harus tegas, negara tidak boleh diamkan. Bekukan dia, tidak boleh berceramah lagi. Kasih ultimatum. Kalau sampai ada ceramah-ceramah lagi yang menghasut, orang ini langsung dijeblosin ke penjara. Penjara seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ditanya pendapat pribadi tentang sosok Habib Rizik Syihab, maka jujur teman-teman, saya akan menjawab sosok Habib Rizik Syihab ini adalah sosok bermasalah. Meskipun mungkin dari kalangan para muhibbinnya menggambarkan sosok Habib Rizik Syihab ini adalah seorang pejuang, tapi coba kita flashback, kita lihat bagaimana perjuangan para ulama terdahulu. Apakah ada di kalangan para ulama yang terdahulu yang jauh lebih berat perjuangannya, teman-teman, dikenal dengan ya suka menghina, suka mencaci maki, teman-teman. Lebih-lebih kalau kita melihat bagaimana perjuangan Rasulullah, salah satu contoh saja ketika Rasulullah berdakwah di Thaif, teman-teman, sampai dilempar dengan batu, bahkan dilempar bukan hanya dari kalangan orang-orang tua, orang dewasa, anak-anak kecil pun kala itu, teman-teman, ikut melempar Nabi Muhammad. Sampai kaki Rasulullah itu berdarah-darah, teman-teman. Sampai malaikat penjaga gunung turun, teman-teman, ya, untuk menawarkan bantuan kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, jika engkau mau, maka aku akan balikkan gunung tersebut. Tapi apa jawaban Rasulullah? Tidak. Bahkan aku berharap akan lahir dari kalangan mereka orang-orang yang akan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Adakah mereka dikenal ketika berjuang itu suka mencaci maki, menghina orang lain, teman-teman? Lah bedanya Pak Rizik Syihab ini, teman-teman, yang digambarkan sebagai sosok yang suka berjuang, kita bisa melihat rekam jejaknya, teman-teman. Yang sosok pemimpin dikatakan goblok. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Dan ini juga senada seperti yang pernah disampaikan oleh Guru Gembul bahwa sosok Pak Rizik Syihab ini adalah biang kerusuhan, teman-teman. Indonesia itu sempat tenang waktu Pak Habib Rizik itu umroh 3 tahun ke Mekah. Pas balik lagi, rusuh lagi. Ini jadi Pak Habib ini sebenarnya adalah biang kerusuhan. Jadi tolong introspeksi diri, mendingan tenangkan hati, tenangkan, kemudian bertobat, dan setelah itu apa? Setelah itu pikirkan, jangan-jangan mubahalah dengan Gus Dur itu nyata, mubahalah dengan Ahok itu nyata. Kan pada waktu itu sudah ada mubahalah kan? Nah, Gus Dur dalam situasi baik-baik saja meninggalnya, sedangkan Pak Ahok juga ya sampai sejauh ini baik-baik saja, bahkan dukungannya menjadi semakin besar. Nah, Pak Habib Rizik semakin kesini semakin tenggelam, bahkan pesantrennya yang pakai tanah dari rakyat itu juga kan sekarang mau digusur. Dengan begitu banyaknya tanda-tanda, seharusnya itu dipahami sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Pak Habib Rizik itu bertaubat. Bahkan tadi disinggung oleh Pak Guru Gembul, teman-teman, mungkin ini akibat mubahalah dulu kepada Gus Dur dan Ahok ya. Mungkin video ini yang dimaksud oleh Guru Gembul. Saya tidak akan bersedia diperiksa lagi kalau Gus Dur CS tidak diperiksa. Dan terakhir, saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Gus Dur silakan ajak anak dan istrinya. Saya akan ajak anak istri saya. Kita bersumpah di hadapan Allah. Siapa yang benar diberkahi Allah, dan siapa yang salah di antara kita dikutuk, dilaknat, dan mati dalam keadaan hina. Jadi saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Ayo, kalau memang Gus Dur berani merasa dirinya benar, mari kita mubahalah. Gus Dur, kau bawa kau punya istri, kau bawa kau punya anak, saya akan bawa saya punya istri dan saya punya anak. Buktikan di hadapan Allah untuk kita saling bersumpah. Saya tantang Gus Dur untuk mubahalah. Itu tantangan beliau terhadap Gus Dur ya, mubahalah, subhanallah, sampai ingin mempertaruhkan keluarga, anak, istri, teman-teman. Padahal sebetulnya, teman-teman, sosok ulama yang benar adalah ketika ada masalah, tentu ada penyelesaian dengan cara yang baik ya. Tidak perlu mubahalah segala macam. Ya, lebih-lebih ini sesama muslim, teman-teman. Dan ingat, teman-teman, sosok Gus Dur ya, meskipun saya banyak tidak setuju juga dengan pendapatnya, dari dulu beliau ini pernah memperingatkan ya pemerintah ya, aparat hukum untuk menangkap Pak Rizik Syihab ini. Kenapa sampai keluar dari lisan beliau seperti itu, teman-teman? Yaitu yang saya katakan tadi. Karena Habib Rizik Syihab ini adalah orang bermasalah, suka cari masalah, teman-teman. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi ya. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Dan bukan hanya dari kalangan muslim saja yang menentang bagaimana sepak terjang dari Pak Rizik Syihab ini, teman-teman. Dari kalangan non-muslim saja keberatan ya melihat ya tindak tanduk cara-cara Pak Rizik Syihab ini, lebih-lebih pernyataan yang viral baru-baru ini, teman-teman, ajakan perang ya, asah golok ya.
Ini ada satu tanggapan teman-teman dari non-muslim, saya kurang tahu namanya, saya panggilnya Mas Gimbal saja teman-teman. Sampai beliau ini mengatakan ya deportasi ya Habib Rizik Syihab ini ya, karena di negeri ini tidak dibutuhkan orang-orang seperti ini yang selalu membuat kerusuhan ya, ajak perang, asa golok. Toh yang jadi korban siapa teman-teman? Sesama muslim teman-teman. Bayangkan, ini suara dari sosok non-muslim teman-teman. Ini membuktikan bahwa Pak Rizik Syihab ini ya sosok yang tidak baik-baik saja teman-teman ya. Coba kita simak bagaimana pernyataan dari non-muslim tersebut. Saya non-muslim, tapi ini bukan bicara agama lagi. Ini bicara tentang Nusantara. Bicara tentang satu kaum yang besar di muka bumi ini. Jadi ketika ada yang membangun narasi ya, menabuh genderang perang, itu sudah tidak lagi bicara agama. Itu ancaman terhadap kaum Nusantara. Dan orang-orang Nusantara, apapun agamanya, yang mencintai tanah tumpah darah ini harus bangkit, harus bereaksi melawan itu. Tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan. Jadi kalau Habib Rizik di sana menyerukan asa golok, menabuh genderang perang, kaum Nusantara harus bangkit melawan itu. Apapun agamamu, bangkit lawan itu. Ada sebuah pelecehan yang tidak bisa kita diamkan, tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita anggap biasa-biasa saja. Tidak bisa kita maklumi begitu saja. Nah, kemudian seruan Habib Rizik itu mulai disambung, sebarluaskan oleh oknum-oknum Habib yang lainnya. Oke, saya juga mau sampaikan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, kaum Nusantara, bangkit! Mari kita bersatu, tunjukkan bahwa kita adalah satu. Apapun suku ras agama kita, kita adalah satu, kita adalah kaum Nusantara. Bangkit lawan. Kita mencintai kalian, kita menghormati kalian, kita memuliakan kalian. Itu bukan berarti kalian boleh melecehkan tanah tumpah darah ini. Bukan berarti kalian boleh melecehkan Ibu Pertiwi ini. Ini tanah kami, ini ibu kami. Wajib hukumnya kami jaga. Coba-coba menginjak Ibu Pertiwi ini berhadapan dengan kami. Bukan lagi bicara soal agama, ini bicara tentang harga diri suatu kaum yang harus kami pertahankan. Ini bukan yang pertama. Jadi saya minta dengan hormat pemerintah, Presiden, Jenderal Prabowo Subianto, aparat TNI Polri, tegas, manusia ini sudah tidak layak hidup di Nusantara. Deportasi segera, pulangkan dia ke Yaman sana. Kalau kerjanya itu hanya menghasut, mengadu domba, membenturkan anak bangsa Indonesia dengan sesama saudaranya, tidak layak manusia ini. Negara harus tegas, negara tidak boleh diamkan. Bekukan dia, tidak boleh berceramah lagi. Kasih ultimatum. Kalau sampai ada ceramah-ceramah lagi yang menghasut, orang ini langsung dijeblosin ke penjara. Penjara seumur hidup. Nah, jelas teman-teman, ini sosok non-muslim tidak suka dengan sepak terjang yang dilakukan oleh Pak Rizik Syihab ini. Kenapa? Pada dasarnya meskipun agama kita berbeda, teman-teman, kita sama-sama menyukai kenyamanan, ketenangan, ya, ketentraman di dalam bermasyarakat, teman-teman. Nah, ini sedikit-dikit perang, ya, sedikit-dikit ya memprovokasi umat, ya, untuk berbenturan, untuk bertempur, teman-teman. Ya, yang akan dirugikan siapa? Ya kita sesama masyarakat Indonesia sendiri. Dan boleh jadi teman-teman, kekhawatiran dari non-muslim tersebut, kalau seandainya perang benar-benar terjadi teman-teman, bukan hanya dari kalangan sesama muslim yang akan menjadi korban, tapi bisa jadi teman-teman mungkin di lokasi tempat mereka berperang itu ada orang-orang non-muslim yang tinggal di situ, teman-teman. Ya, mungkin mereka nggak dikorbankan, nggak jadi korban, tapi mereka merasa terganggu, ketakutan, teman-teman. Dan ini dilarang dalam Islam, teman-teman. Ya, menebarkan ketakutan, meskipun itu terhadap non-muslim sendiri, teman-teman. Nah, bagaimana kita yang melihat, teman-teman, sesama muslim, tentu kita lebih mengetahui lagi bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Rizik Syihab ini, teman-teman, ini sudah jauh melenceng ya dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Padahal beliau ini ya, disebut sebagai keturunan Rasul, ya, cucu Nabi, bahkan di Indonesia diberi gelar imam besar, teman-teman. Tapi ya Allah ya Karim ya. Ya, betul-betul jauh dari julukan tersebut ya, dari apa yang disematkan kepada beliau, teman-teman. Sama sekali saya tidak melihat ya seorang yang layak untuk dijadikan sebagai panutan ya, lebih-lebih dalam ya mengambil ilmu agama ini sangat jauh, teman-teman ya. Maka ini penting untuk kita renungkan, teman-teman. Kalau sosok non-muslim saja merasa terganggu ya dengan tingkah laku ya, pola pikir ya, kelakuan seperti Pak Rizik Syihab ini, teman-teman, maka tentu kita sebagai muslim, teman-teman, harus lebih berpikir lagi ya, menyaring lagi apakah benar ya cara-cara yang dilakukan oleh Pak Rizik Syihab ini ya betul-betul di jalan yang Allah Azza wa Jalla
melalui Rasulnya tunjukkan teman-teman. Ya, non-muslim saja bisa berpikir bahwa ini bukan hanya bicara soal agama saja teman-teman. Ya, tapi ini menyangkut ketentraman, kenyamanan masyarakat Indonesia itu sendiri teman-teman. Dan kita yang akan menjadi korban. Ya, masyarakat Indonesia sendiri akan menjadi korban kalau seandainya benar-benar terjadi bentrokan teman-teman. Dan pasti akan bertempur teman-teman kalau seandainya benar terjadi perang tersebut, ya para pengikutnya saja, para muhibbinnya saja teman-teman. Sedangkan mereka menjadi pimpinannya yang berkoar-koar di media sosial teman-teman belum tentu turun ya. Karena ini sudah terbukti beberapa kali ketika Pak Rizik Syihab dulu yang menyebarkan informasi hoax juga yang katanya ada pasukan berani mati Jokowi akan turun ya sekian ribu orang, maka kita juga akan siap menurunkan pasukan berani matiin katanya. Ujung-ujungnya beliau apa? Pergi umroh teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya ya yang akan dikorbankan ya para pengikut saja, para muhibbin. Sedangkan para pemimpinnya yang menyeru, yang berkoar-koar teman-teman, entah ya di mana mereka teman-teman ya. Baik ya, semoga ini menjadi pemikiran kita teman-teman ya, semakin cerdas. Ya, jangan kita buat malu agama Islam ini teman-teman ya. Jangan sampai non-muslim ikut berbicara teman-teman ya, mengomentari oh ternyata seperti inilah orang-orang Islam itu sendiri. Ya, kita yang akan membuat Islam itu menjadi jelek teman-teman ya. Baik. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.